Jadi ini teman-teman, buat teman-teman gitu ya, boleh nggak sih niru gitu? Niru bisnis itu boleh nggak sih jadinya? Jadinya boleh. Ada orang Indonesia, dia meniru wangi parfum brand luar. Terus sama dia di remake, bikin lagi wanginya sama. Terus dia jual lagi pakai brand sendiri. Berarti ibaratnya kayak dia beli parfum tersebut, Ya. terus si cairannya itu di copy paste, Ya, di copy paste. dan dia bikin brand baru dari wangi yang sama. Iya. Dan divideoin. Divideoin lagi ke toko tempat parfum yang originalnya. Dia beli di tempat original, divideoin gitu. Divideoin, nanyain, "Mbak, ini harganya berapa?" "Segini." Tuh, guys, katanya harganya segini nih, gitu kan. Oke. Dia remake, nih katanya ini hasilnya nih, harganya lebih murah, 90.000 gitu. Oke. Dan setelah dicek itu si parfumnya memang laku. Ini dari satu platform ya, dari TikTok aja, dari Shopee. Oke. Tadi udah saya cek di Shopee, itu sebulan tuh bisa laku lebih dari 1.000 lah, kisaran ribuan lah per bulan. Per bulan tuh kisaran ribuan ya. Dan parfum kan mahal ya, maksudnya untungnya lumayan lah, bisa di atas 20.000 mungkin untungnya ya. Ya, secara persentase keuntungan bisa 20-30% lah ya. Ya, bahkan bisa 50 mungkin. 50. Ya kalau misalkan dihitung 20.000 aja, kalau kali 1.000 udah 20 juta. Berarti per bulan bisa dapat 20 juta tuh dari dia kopi parfum itu. Oke. Ini bermasalah nggak sih secara hukum gitu kan? Dia ibaratnya kan ngopi paste wangi parfum tuh. Kan kita aja ngopi gambar ataupun desain orang kan itu nggak boleh lah ya. Ngopi logo orang dipakai buat logo brand kita itu kan nggak boleh. Nah, dia meniru wangi parfum brand internasional yang mungkin itu harganya jutaan, sama dia dijual harga lokal gitu. Kalau secara hukum sih nggak ngerti sih ya, apakah ini termasuk plagiarisme atau bukan. Karena dalam dunia parfum itu ya, saya juga sering nonton ini video-video orang review parfum. Banyak yang mirip itu, memang benar. Jadi antara brand yang brand terkenal versus yang terkenal lagi, itu kadang pada mirip wanginya. Bahkan ada memang istilah kopi ya. Ya, jadi misalkan ada kopi parfum Zara gitu. Memang udah ditulis di judulnya juga gitu. Gitu ya, di marketplace, di online shop kayak gitulah, banyak yang jual kayak gitu memang gitu. Nah, cuman yang kemarin dia viralnya itu sampai 6 juta yang nonton ya, gara-gara dia ngevideoin di tempat parfum originalnya. Itu nggak diserbu netizen itu? Diserbu di Twitter, diserbu dia. Oh gitu ya? Di Twitter diserbu. Tapi memang agak membingungkan juga sih, soalnya kan kalau misalkan logo gitu ya, ataupun desain kemasan gitu, ketika di copy paste, itu akan mengganggu penjualan brand aslinya. Iya, karena mirip ya. Iya, karena sama persis kan bentuknya. Visual. Gitu, logonya sama, misalkan terus kemasannya sama, orang kan jadi bingung, nyangkanya ini beneran brand asli gitu kan. Ya. Tapi kalau isi parfum itu gimana gitu kan? Wah ini mah brand Casablanca misalkan. Ya. Kesama gitu ya. Kok sama wanginya Casablanca tapi brandnya beda gitu. Ya. Dan ini kan nggak mengganggu penjualan Casablanca gitu. Secara brand ya. Secara bukan orang nggak tertipu ini mah brandnya bukan Casablanca. Yang ini brand Casablanca, cuman dia kok ini mirip Casablanca gitu. Orang juga ngerti lah ya. Mana yang ini mah bukan asli, ini mah beda gitu maksudnya. Karena si ini juga orangnya klarifikasi. Oh gitu. Ya, karena ada yang nanya di TikToknya itu kan. Wah, terang-terangan banget nih nirunya kayak gitu. Oh gitu. Iya. Dibalas lah sama dia, kata dia nggak masalah ke dia sih, ngeklaimnya gitu, nggak masalah. Yang masalah adalah ketika dia kalau misalkan ngejual
packagingnya, botolnya, mereknya itu mirip, gitu. Si ownernya sendiri sudah mengakui seperti itu bahwa ya, kalau bermasalah itu, kalau saya jualannya itu sama brandnya, ya, packagingnya dengan merek yang dia tiru gitu ya. Ya. Tapi kalau cuma niru wanginya doang, ya, sedangkan kemasannya beda, gitu. Beda, kata dia nggak apa-apa, kata gitu. Karena gitu. memang di dalam dunia parfum memang seperti itu, kata dia bilang gitu. Tapi kita nggak tahu juga kebenarannya apakah wangi itu bisa diciptakan atau enggak. Ya. Jadi itu ya, kita nggak tahu tuh ya. Ya, hak cipta wangi ya. Hak cipta wangi itu, hak cipta rasa gitu ya. Karena wangi parfum itu kita ibarat bikin masakan komposisi. Misalkan wangi jeruk ditambah wangi melati. Ditambah misalkan ada aroma kayu putihnya misalkan, jadilah wangi baru. Terus misalkan ada wangi apel ditambah wangi apa misalkan digabungin lagi jadi wangi baru, kayak gitu, jadi komposisi. Nah cuman berapa persen level-levelnya inilah yang mungkin jadi pembeda. Jadi kan banyak kemungkinan ya. Misalkan yang brand A komposisinya jeruk sama mangga 50-50. Ya. Brand B misalkan jeruknya 60, mangganya 40. Jadi dominan si jeruknya. Itu udah jadi beda tuh wanginya tuh. Jadi kemungkinannya itu banyak gitu. Kalau wangi sama kayak bumbu lah. Iya. Ya. Ya, lagian juga meniru apa namanya? Meniru rasa itu kan bukan hal yang mudah gitu. Beda dibanding dengan meniru logo dengan kemasan. Ya, meniru visual ya. Meniru visual gitu. Meniru visual kan itu banyak orang tuh bisa melihat lah, ada contohnya gitu. Bisa apa namanya digambar ulang, contohnya bentuknya seperti dijiplak gitu ya. Sedangkan rasa ataupun wangi gitu, nirunya tuh gimana gitu kan, dia harus nyobain ini ketika merasa saya nyoba sendiri kok gitu, bereksperimen sendiri kok. Kita gitu nggak kan. mencuri resep lah. Gitu, dia nggak mencuri resepnya. Nggak mencuri resep, tapi dia nyoba-nyoba sendiri sampai mirip. Iya. Gitu, nggak mencuri resep. Iya. Ya mungkin seperti itu ya. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Seperti itu ya. Kecuali kalau misalkan kita ngambil resepnya, ada barang buktinya resepnya gitu ya, ditulis misalnya ambil. Itu mah mencuri berarti, mencuri resep dari kunjungan ke pabrik, ada resep-resep rahasia. Diambil. Kayak resep ini, Krabby Patty. Krabby Patty, iya, dengan apa? Dengan plankton ya. Iya. Iya. Tapi dalam bisnis memang sering terjadi kayak gitu. Nggak cuma di mana, di perparfuman atau masakan aja gitu. Tapi di bisnis lain juga sama. Bahkan dari segi strategi mungkin ya. Contoh ada Alfamart, Indomart. Iya ya, sama aja sih, padahal itu samping-sampingan. Iya, bahkan itu, nggak, bahkan ngopinya nggak cuma dari tampilan ya, tampilan mirip ya. Iya. Walaupun beda katanya, tapi mirip lah. Bisa dikatakan mirip, beda warna tapi mirip. Bentuknya gitu, toko, etalase kaca depannya ya kan. Sistemnya sama, cara belanja sama. Kasirnya di depan sama, raknya sama kayak gitu. Lokasinya juga kadang sama. Iya, bahkan sebelah-sebelahan gitu ya. Iya, lokasinya sebelahan, seberangan. Nah gimana ini gitu? Iya, yang ngebedain cuman warna dari tampilan tokonya gitu kan. Iya, warnanya pun kan ada 3 yang itu yang garis-garis gitu tuh. Iya, kalau Indomaret itu apa, biru, merah ya? Biru, aduh lupa, biru merah, kalau Alfa ada kuningnya kalau nggak salah ya. Iya, merah kuning ya kalau nggak salah ada. Terus ada ikon apa, lebah. Ya itu Indo. Oh itu Indo? Indo, yang ada lebahnya. Nah cuman sekilas secara tampilan jadi sama gitu. Iya. Dan itu juga apakah itu dibilang plagiat? Plagiat ya? Plagiat atau bukan gitu. Iya benar. Jadi membingungkan juga ya ini ya. Yang disebut plagiat itu jadi yang seperti apa sih gitu kan? Iya, jadinya apa nih gitu? Apakah sebenarnya plagiat itu nggak ada gitu?
Ada lah. Kita kan di dunia berkecimpung di dunia desain grafis. Kayaknya tadi deh, Jis. Kalau soal yang apa namanya secara visual, secara teks gitu ya, itu bisa masuk pada unsur plagiarisme atau copy paste dan bisa tersandung masalah hukum. Tapi kalau misalkan racikan rasa, kayaknya agak susah deh. Susah untuk dilindungi ya kali ya? Iya. Jadi mungkin gini, Jis. Ada sektor-sektor yang bisa kita monopoli, ada hal-hal yang bisa kita monopoli, seperti gambar, visual, nama, merek gitu ya. Terus apa namanya? Ya seperti itulah. Tapi sedangkan hal-hal yang tidak bisa kita monopoli itu mungkin seperti sistem, rasa. Kan kita nggak bisa memonopoli sistem kerja, sistem jualan orang itu. Kamu nggak boleh jualannya sistemnya kayak gitu, nggak boleh misalkan. Iya, contohnya gini, kamu nggak boleh jualan mobil yang roda 4. Oh iya. Roda 4 udah punya brand Toyota. Iya, iya. Rodanya harus ditambahin kayak gitu. Iya, iya. Ya itu kan roda 4 adalah sesuatu yang mungkin sudah jadi hal umum yang ya boleh kali dipakai lagi. Iya, iya. Yang bisa dimonopoli adalah hal-hal yang spesifik. Seperti nama tadi menurut saya gitu ya. Ada hal-hal umum yang tidak bisa dimonopoli. Itu contohnya menurut saya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar seperti kendaraan. Itu nggak bisa dimonopoli. Mau saya misalkan Toyota, nggak bisa. Kamu jangan bikin kendaraan. Karena saya udah menemukan kendaraan misalnya gitu. Udah menjual kendaraan. Udah menjual kendaraan gitu kan. Nah kayaknya kendaraan itu adalah suatu hal kebutuhan dasar, jadi nggak bisa dimonopoli. Kalau bentuknya, misalkan bentuk desainnya, bodinya Toyota Yaris nih, mobil Yaris kan desainnya seperti itu, tidak boleh. Misalkan kamu Honda gitu ya, mobil Honda, niru desainnya Toyota Yaris. Tapi kalau bikin sendiri desainnya seperti Honda Jazz, boleh aja, gitu. Tapi ada juga yang sama. Apa tuh? Toyota dan Daihatsu. Tapi katanya sih memang itu mah satu perusahaan. Itu mah kerjasama kayak Avanza dengan Xenia ya. Iya, itu memang selalu Toyota Daihatsu itu selalu ada versi premium dan versi nggak premiumnya gitu. Jadi buat yang mau beli nggak premium itu versinya mereknya Daihatsu gitu ya. Iya. Itu makanya sih kondisi khusus karena kerjasama mungkin seperti itu. Iya, sering banget di bisnis itu meniru. Jadi ini buat teman-teman gitu ya, boleh nggak sih niru gitu? Niru bisnis itu boleh nggak sih jadinya? Jadinya boleh. Boleh nih ya. Jadinya boleh, asalkan secara visual mungkin berbeda gitu. Secara brand mungkin. Brandnya beda, terus mungkin packagingnya beda, terus tingkat kemiripannya juga mungkin nggak 100% lah gitu. Mungkin. Itu juga yang kemarin viral juga yang wangi itu. Ownernya kan bilang mirip, nggak bilang ini wanginya sama. Mirip nih katanya, udah mirip gitu. Jadi mungkin ada hal yang nggak bisa dia jangkau sampai nggak bisa 100%. Dan terus kalau misalkan di parfum kan ada daya tahannya tuh, wanginya lama. Nah terus ada yang strong gitu kan, langsung ke hidung seng gitu. Ada yang soft gitu ya. Ada yang soft gitu. Jadi mungkin dia nggak bisa niru hal-hal yang itunya, tapi dari wanginya mungkin 90% itu udah mirip gitu. Iya. Secara wangi mirip, tapi secara kualitas dia bertahan lamanya gitu ya. Terus wanginya lebih soft, nggak langsung nonjok gitu misalkan. Yang premium itu yang asli kuat misalkan 10 jam, yang dia kuat 5 jam misalnya gitu ya. Kayak gitu. Jadi dari kualitas mungkin agak beda ya. Nah, itu mungkin yang bisa jadi membuat orang tahu, oh ini mah kopian misalnya. Iya, wajar lah harganya lebih murah gitu ya. Ya, itu jadi hal yang jadi bisa dimaklumi jadinya gitu. Jadi worth it juga sih gitu ya, beli harga segitu meskipun murah gitu ya. Dan kita tahu
tahannya cuma 5 jam misalkan. Iya, dan marketnya ada. Iya, marketnya ada. Marketnya ada. Orang-orang yang membeli benda-benda yang mirip, produk-produk yang mirip tuh kadang ada aja gitu. Iya. Ya tadi makanya aku sebut worth it karena kita nggak bisa beli harga yang 2 juta, 3 juta, sampai 5 juta. Ya, beli aja gitulah yang mirip nggak apa-apa, walaupun kualitasnya nggak menurun misalkan. Nggak apa-apa lah, yang penting maunya sama gitu. Iya, gitu. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi nggak apa-apa niru, yang penting secara tadi kebutuhan dasarnya bisa kita tiru, tapi hal-hal yang eksklusifnya jangan, seperti logo, nama brand gitu ya. Ya, bentuk packagingnya, kayak botolnya juga ya. Gitu. Nah, kan dalam bisnis ada yang namanya itu yang sering diagung-agungkan tuh. Apa tuh? ATM. Oh iya bener. Itu siapa yang menciptakan istilah ATM gitu? Amati, tiru, modifikasi. Nah, itu yang bikin ini mental kita jadi sering niru. Iya. Tapi yang jadi masalah kan di sini dia tuh niru, tapi bener-bener diperlihatkan, gua tuh niru loh gitu. Ya. Itu boleh nggak sih memperlihatkan kita niru produk orang gitu? Ya, itu mah lebih etika. Etika gitu ya? Iya. Mungkin secara bisnis kita meniru, memodifikasi bisnis orang lain boleh. Cuman etikanya adalah ya dia pergi ke toko originalnya, terus ngasih tahu ini kita wanginya mirip gini gitu, sampai kayak gitu ya. Itu mungkin konten marketing biar viral dan berhasil ya. Tapi yang dipertanyakan adalah etikanya itu. Jadi mungkin ada kesan seperti menjatuhkan si brand aslinya gitu ya. Ya, lu daripada mahal-mahal beli yang ini wanginya kayak gini, dengan beli yang ini sama wanginya kok kayak gini juga gitu ya. Itu jatuhnya jadi seperti itu. Itu yang dijadi perdebatan di Twitter. Tapi kalau di TikTok karena mungkin banyak yang pencinta parfum ya, jadi ketutup yang negatif-negatifnya tuh sama pencinta harga murah. Ya, pencinta harga murah ya. Gitu ya. Diskonnya kan gila-gilaan tuh. Iya. Anda juga sampai beli. Kemarin dapat tuh sendal harga 100 perak. Iya kan gitu. Cuma tidak bisa bertahan lama, guys. Pas dipakai Jumatan hilang. Apakah memang seperti itu? Harga murah langsung hilang. Kacau. Oke. Memang gitu ya, di TikTok itu harganya gila-gilaan murah-murahnya ya. Jadi mungkin ya tadi hal-hal yang bersifatnya etika gitu ya, itu ketutupi dengan harga murah, dan pasarnya yang senang murah-murah jutaan itu ada di TikTok. Iya, gitu. Betul. Jadi nggak terlalu sesangar di Twitter. Ya, kalau di Twitter banyak dikritik ya. Ya, banyak ininya SJW. Apa? Sosial apa itu? Apa itu SJW? SJW adalah orang yang suka mengkritik di sosmed. Mencoba mengkritisi lah ya, memberikan sudut pandang yang lain. Ya, gitu. Oke. Oke, paling itu aja ya pembahasannya ya. Nah itu ya terkait dengan boleh nggak sih niru produk orang, terus etika niru tuh gimana mungkin gitu ya. Ya kita juga secara spesifik nggak tahu juga ya etikanya seperti itu, apakah tidak etis atau enggak, saya juga nggak terlalu paham gitu. Ya, kalau bisnis kadang menghalalkan segala cara lah. Ya, anggap saja itu kurang etis lah gitu ya. Nampaknya gitu ya, dalam persepsi saya juga mungkin ada hal-hal yang kurang etisnya di situ gitu. Tapi sah-sah aja untuk niru gitu ya. Iya, sah-sah aja untuk niru. Dan etis gak etis bisa dilihat dari apakah dia dituntut atau enggak nanti. Oh iya benar. Iya benar. Ya, tapi masalahnya parfumnya laku-laku aja tuh. Iya, dan walaupun misalkan banyak yang menghujat, tapi kan secara angka Via Shopee aja udah menghasilkan puluhan juta. Iya. Ya, yang menghujat 100.000, yang beli 100.000 tetap aja yang beli 100.000 kan banyak juga gitu kan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu ya. Oke deh, itulah ya perbincangan kita terkait dengan soal meniru brand ini. Pada intinya silahkan boleh meniru si produknya, tapi jangan meniru label, merek, desain kemasan, desain logonya ya. Seperti itu paling ya. Oke, sampai sini saja. Juga jangan lupa kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan di like, di komen, di subscribe, serta juga karena kita ini bagian dari studio desain gitu ya.
barangkali teman-teman perlu desain logo, desain kemasan, desain apa lagi, Jess? Desain video iklan, sosial media, atau misalkan kita juga bisa daftar merek juga tuh. Nah, kalau merek itu didaftarin. Ya. Kalau yang lain-lain kita kurang tahu, belum tahu. Ya. Daftar merek, terus bisa bikin perizinan NIB, bisa juga. Bisa langsung hubungi nomor WA yang ada di bawah. Nah, ini ya, bisa langsung dikontak aja kayak gitu. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.